Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika SMP untuk kelas 8. Namun sebelumnya, Bapak ingin menyapa kalian. Halo anak-anak, sehat semuanya? Mudah-mudahan Ananda sekalian dalam keadaan sehat walafiat walaupun dalam suasana wabah COVID-19 tidak menghalangi aktivitas kalian untuk belajar dengan Bapak di sini dalam pelajaran matematika. Sebelumnya Bapak ingin memperkenalkan nama Bapak Dede Sujadi, guru matematika SMP Kabupaten Garut. Dalam kesempatan ini Bapak ingin memberikan pencerahan kepada kalian di suasana COVID ini untuk pembelajaran matematika yang mungkin pembahasannya tidak terlalu mendalam, namun mudah-mudahan bisa dipahami. Anak-anakku sekalian, bahwa kali ini Bapak ingin menyampaikan pembelajaran yang berkenaan dengan materi yang keempat, yaitu persamaan garis lurus. Dengan mendengar persamaan garis lurus, kalian tentu merasa bingung. Bahkan kemarin juga yang 3 bab yang lalu masih bingung. Nah, di bab persamaan garis ini yang katanya orang lain mengatakan ini bahasan yang susah, tapi mudah-mudahan dengan pembelajaran kali ini kalian bisa paling tidak mengantarkan pemahaman kepada teori dan prakteknya. Untuk pembelajaran persamaan garis ini, tentu saja sebagai materi prasyarat, kalian sudah belajar koordinat kartesius di bab kedua, dan baru yang kemarin yaitu tentang relasi dan fungsi. Kali ini persamaan garis merupakan aplikatif dari penerapan bidang kartesius, yaitu koordinat dan relasi fungsi itu sendiri. Nah, namun demikian Bapak ingin menyampaikan kepada kalian bahwa alat bantu pada pembelajaran ini akan dilengkapi oleh sebuah aplikasi yang namanya GeoGebra. Kita perhatikan tayangan berikut anakku sekalian. Nah, kompetensi dasar kali ini tentu saja ada 2 sesuai di buku kalian, di buku paket kalian, yaitu menganalisis fungsi linier tentang persamaan garis yang menginterpretasikan grafik yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Kemudian yang berikutnya adalah menyelesaikan masalah kontekstual. Dalam kali ini Bapak lebih menekankan tujuan pembelajaran ini ada 2 yang kali ini harus kalian pahami betul, disederhanakan. Yang pertama, menggambar persamaan garis sebagai fungsi linier, dan yang kedua, menentukan persamaan garis apabila grafiknya diketahui. Anak-anakku sekalian, yang Bapak banggakan, Bapak ingin mengatakan bahwa matematika itu tidak susah. Nah, ini suatu fenomena, suatu hal yang cukup lumayan bagi kalian untuk mengatakan bahwa matematika itu tidak susah. Nah, kita buktikan nanti dengan pembelajaran GeoGebra. Oke, anakku sekalian, kita lanjutkan bahwa tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menggambar persamaan garis dari fungsi linier. Ini tentunya kalian diingatkan kembali di bab 2 mengenai koordinat kartesius. Kalian pernah mengenal atau mungkin sudah paham bahwa semua atau berbagai titik di dalam bidang kartesius itu terletak di 4 kuadran. Yang pertama kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Masih ingat kan? Nah, selain itu bahwa sebuah titik koordinat itu bisa juga terletak pada sumbu X atau pada sumbu Y. Sebuah titik terletak pada sumbu X, cirinya adalah diawali
atau diakhiri dengan 0, 5,0 berarti itu jelas pada sumbu X. Dan sebaliknya pada sumbu Y berarti 0, Y. Misalnya 0,-8. Nah itu diantaranya mengingatkan kembali kepada materi itu. Selanjutnya kalian sudah belajar dari pembelajaran relasi dan fungsi. Telah diketahui bahwa rumus umum fungsi linear itu adalah AX plus B, di mana A-nya tidak boleh 0 dan A maupun B-nya merupakan bilangan real. Inilah yang membedakan bahwa sebuah fungsi linear dengan variabelnya pada bilangan real itu akan membentuk sebuah grafik yang berbentuk garis. Yang selanjutnya grafik fungsi linear itu biasanya ditulis dalam bentuk Y sama dengan MX plus C. Ini adalah nama lain dari persamaan garis lurus, di mana M-nya merupakan gradien dan C-nya merupakan konstanta. Kita contoh menganalisis persamaan garis itu dari fungsi linear. Sebuah fungsi f(x) sama dengan 3x ditambah 6 dengan domain x-nya itu dari negatif 4 sampai 4. Artinya nilai x ini merupakan nilai real yang kalau disebutkan satu persatu mungkin tidak akan selesai. Tapi dengan bantuan grafik hanya kita pilih beberapa nilai saja di antara bilangan bulat negatif 4 sampai 4 seperti yang ditunjukkan seperti berikut. Ini adalah sebuah fungsi yang dibantu oleh tabel. Ini adalah X-nya domain tadi dan ini adalah Y-nya, fungsi 3X ditambah 6. Dan ini adalah hasilnya. Nah, kemudian semua nilai-nilai ini nanti akan dituliskan pada koordinat kartesius, pasangan koordinat kartesius, kemudian dihubungkan dari bidang kartesius dengan sebuah antara satu titik dengan titik lain, maka akan membentuk sebuah garis yang namanya garis lurus seperti yang tertera seperti berikut ini. Inilah yang disebut dengan grafik fungsi linear, di mana nilai-nilai tadi, andaikan nilai-nilai tadi yang dihubungkan ini merupakan nilai-nilai bulatnya, sedangkan kalau sudah membentuk garis maka itu membentuk nilainya menjadi nilai real. Itulah penggambaran fungsi linear ini apabila dihubungkan dengan X-nya bilangan real akan membentuk garis lurus yang kemudian disebut dengan persamaan garis lurus. Ya, anak-anakku sekalian, kita lanjut bahwa sekarang di zaman era modern yang dimana kalian apalagi suasana COVID, kalian tentu saja sudah tidak aneh lagi untuk membrowsing apa itu dari Google atau Microsoft, bahkan sekarang Google sudah memproduksi secara online sebuah aplikasi yang sangat menarik yang disebut dengan GeoGebra. Kalau kalian dengan manual, maka kalian harus menyiapkan untuk menggambar sebuah grafik ini saja harus menyiapkan apa yang disebut dengan buku berpetak. Nah, kalau dengan aplikasi ini kamu tinggal menuliskan di URL ini, ketik saja geogebra.org, klik, maka akan muncullah tampilan seperti ini. Ini merupakan sebuah bidang kartesius virtual yang kita tidak perlu membuat garis dan seterusnya. Kita praktekkan anakku sekalian, bahwa untuk menuliskan sebuah garis atau untuk menggambarkan sebuah grafik di mana garisnya diketahui persamaan atau persamaan grafiknya diketahui, maka dengan sendirinya kita akan mudah menggambarkan. Ya anak-anak, sekarang kita contohkan bahwa garis itu adalah Y sama dengan 2X dikurangi 2. Maka dengan bantuan aplikasi ini kita tidak perlu berpikir lama, hanya cukup menuliskan persamaannya, maka kita akan mendapatkan gambar yang diinginkan. Misalnya Y sama dengan 2x dikurangi 2. Dikurangi 2. Nah, maka
gambar sudah kita peroleh secara langsung. Inilah gambar yang menunjukkan bahwa garis ini adalah persamaannya Y sama dengan 2X dikurangi 2. Dengan cara-cara yang lain kamu tinggal menuliskan di sini. Kalau mau tambahkan lagi silahkan untuk menginput di sini, maka akan diperoleh gambar-gambar yang secara otomatis dapat kamu dapatkan. Jadi sekali lagi inilah sebuah aplikasi yang mudah. Kamu tinggal buka secara langsung tanpa mendownload di URL Google yaitu geojebra.org, maka akan kamu dapatkan seperti ini. Anak-anakku sekalian, kita kembali ke permasalahan tujuan pertama, yaitu bagaimana menggambar sebuah garis di mana persamaannya diketahui. Dengan cara seperti tadi membuat tabel dan seterusnya, nampaknya bagi kalian itu cukup lama. Kita juga walaupun tanpa menggunakan aplikasi GeoGebra, kita dapat juga mudah untuk menggambarkan grafik persamaan garis ini. Kita lihat dengan cepat menggambarkan persamaan garis Y sama dengan MX plus C. Contoh, gambar persamaan garis Y sama dengan 2X dikurangi 6. Yang pertama, ketika X-nya sama dengan 0, maka kita substitusikan 2X artinya 2 kali X, 2 kali 0 dikurangi 6, maka jawabannya sama dengan negatif 6. Artinya, berarti koordinat yang diperoleh adalah 0, negatif 6. Ketika Y-nya sama dengan 0, maka Y-nya 0, X-nya mau dicari 2X dikurangi 6. Sehingga diperoleh 2X sama dengan 6 dan X sama dengan 3. Artinya bahwa koordinat yang diperoleh adalah 3,0. Nah, ditabelkan seperti ini. Ketika X-nya 0, maka Y-nya min 6, maka koordinatnya 0,6. Ketika X-nya 3, ketika Y-nya 0, maka Y-nya diperoleh 3. Sehingga koordinatnya 3,0. Nah, titik potong dengan sumbu X adalah 3,0. Kita tahu tadi bahwa kalau 3,0 itu berarti titik itu ada pada sumbu X. Sebaliknya, titik potong dengan sumbu Y yaitu 0,6. Seperti yang dikatakan, kalau 0-nya di awal berarti titik itu pada sumbu Y. Oke, anak-anakku sekalian. Nah, dari dua titik yang tadi, untuk menggambar tidak perlu kita mencantumkan beberapa titik seperti tadi dikatakan, apalagi kalau disebutkan nilai-nilai realnya mungkin sampai akhir hayat kamu sekalipun tidak akan sanggup menyebutkan semua titik. Dengan dua titik saja dapat mewakili sebuah garis. Mana yang tadi yang pertama adalah 3,0 dan 0, negatif 6, maka ketika dihubungkan inilah yang disebut dengan persamaan garis Y sama dengan 2X dikurangi 6. Itu diantaranya yang kamu peroleh. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, sekarang tujuan pembelajaran yang kedua, kita kebalik sekarang. Kalau tadi bagaimana menggambar grafik sementara persamaannya diketahui dari fungsi linear. Kalau sekarang kebalik, bagaimana menentukan persamaan garisnya apabila garisnya diketahui. Nah, ini seperti ini garis diantaranya yang kamu lihat seperti di tayangan berikut ini. Nah, ini misalkan ada diberikan grafik sebagai berikut. Ya, lihat sebelah kanan. Tentukan persamaan garisnya. Ini kalau kita mau menentukan, bagaimana menentukan persamaan garis? Dengan menggunakan Y sama dengan MX ditambah C. Jadi kamu tinggal menentukan hanya dua saja, berapa M-nya dan berapa C-nya. Nah, untuk mengetahui apa itu M, apa itu C. Nah, coba kita sama angkat dulu ya anak-anak. Kita refresh dulu. Kita bayangkan dulu bahwa sebuah garis itu pasti lurus. Gini ya. Dan sebuah garis itu ada dua kemungkinan. Bisa miring ke kiri, bisa miring ke kanan. Coba seperti garis yang Bapak tunjukkan ini. Menurut kalian apakah garis ini miring ke kanan atau miring ke kiri? Miring ke kanan. Miring ke kiri. Bingung ya? Caranya bayangkan ujung atasnya. Memang ada di antara rekan-rekan kalian yang menyatakan, oh garis itu miring ke kanan, kan ini ada di kanan. Oh ini miring ke kiri, kan ini ada di kiri. Untuk membayangkan, menancapkan pemahaman kalian, bayangkan yang ada di ujung atas. Bagaikan seperti kalau ada pohon yang ketiup angin, misalkan angin dari sebelah timur,
Miringnya seperti ini, sebelah timur, sebelah sana ke barat. Nah, yang dibayangkan itu adalah atasnya. Maka kalau yang atasnya sudah bayangkan bahwa ini adalah garis miring ke kiri. Yang mudah seperti ini adalah miring ke kiri. Sebaliknya kalau garis seperti ini adalah miring ke kanan. Bisa anak-anak bisa dipahami? Sekali lagi, kalau garisnya miring ke kiri, ada yang miring ke kiri, ada yang miring ke kanan. Ya tentu saja ada yang tegak, ada yang datar. Ya, itu diantaranya kemungkinan garis. Nah, anak-anakku sekalian yang yang Bapak banggakan sekarang untuk mengetahui bagaimana sih persamaan garis ini, kita lihat gambaran berikut. Nah, sekarang Bapak jelaskan yang tadi ucapan itu dengan kata-kata ya, dengan kata-kata. Kemiringan garis ditentukan oleh nilai M. Jadi M itu merupakan sebuah nilai kemiringan gitu ya. Jadi ada nilainya kemiringan garis itu. Nah, nilai M dari persamaan Y sama dengan MX plus C itu, sedangkan C-nya adalah ordinat dari titik potong dengan sumbu Y. Nah, ordinat titik potong dengan sumbu Y. Nah, kita lihat kembali. Ini ya, bahwa ini kemiringannya. Nah, udah dipastikan bahwa titik potong atau ordinat titik potong garis dengan sumbu Y itu ada pada angka 4. Artinya C-nya itu berarti sudah jelas 4. Kita lanjut. Nah, sebaliknya garis yang miring ke kanan, nah seperti ini ya, miring ke kanan, maka M-nya itu bernilai positif. Sedangkan garis yang miringnya ke kiri, maka nilai M-nya bernilai negatif. Nah, M tertulis di sini harus bahwa M itu adalah jarak vertikal dibagi jarak horizontal. Berdasarkan gambar di atas bahwa garis miring ke kiri ya, ke kiri berarti nilai M-nya negatif. Nah, untuk menentukan nilai M ini dihitung tinggal tanda negatif ini karena udah perjanjian bahwa garis itu miring ke kiri berarti negatif jarak jarak positif jarak vertikal dibagi jarak horizontal. Tadi kita lihat, nah jarak horizontalnya itu adalah perhatikan ini gambar segitiga ini ya. Nah, maka dari 0 ke angka 4 jarak vertikalnya itu jaraknya tegang itu 4. Sedangkan jarak yang horizontalnya itu adalah 2. Gitu ya. Ulangi. Jarak yang vertikalnya itu 4, jarak yang horizontalnya 2. Sehingga dan tadi garis menunjukkan miring ke kiri. Jadi negatifnya ditentukan negatif 4 dibagi 2. 4 dibagi 2, negatif 4 dibagi 2, hasilnya negatif 2. Karena titik potong dengan sumbu Y-nya adalah 0,4, berarti C-nya 4. Oh, dengan demikian dengan mudah untuk persamaan garis grafik yang tadi itu adalah Y sama dengan negatif 2X ditambah 4. Jadi M-nya diganti oleh negatif 2 karena garisnya miring ke kiri. Dan 4-nya adalah garis karena perpotongan dengan sumbu Y-nya itu adalah di angka 4. Jadi dengan demikian dari gambar itu dapat kita tentukan bahwa Y sama dengan negatif 2X ditambah 4. Nah, diantaranya anak-anakku sekalian, dua tujuan ini harus kalian pahami betul. Yang pertama, menggambar grafik jika persamaannya diketahui. Yang kedua, menuliskan persamaan jika gambarnya atau grafiknya diketahui. Nah, itulah anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan untuk pembelajaran hari ini. Kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil manfaat yang dapat diperoleh dari pembelajaran ini. Untuk materi kalian silahkan bisa mengunduh ini ya di Google. Ini nanti materi ini ada, yaitu HTTP persamaan garis dan seterusnya itu ya. Itulah yang dapat Bapak sampaikan hari ini. Semangat, mudah-mudahan kalian tidak jemu-jemu untuk belajar walaupun di suasana Covid. Dan jangan salahkan Bapak kalau suatu saat kalian nanti jadi pinter karena memahami persamaan garis yang menurut kebanyakan orang persamaan garis itu sulit. Mudah-mudahan bersama Bapak kamu bisa. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.